Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ba'da subuh pagi ini, karena kita mau memasuki Ramadan yang mungkin malam ini ataupun malam besok kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka tema yang kita ambil adalah tentang bekal memasuki atau bekal sebelum memasuki bulan Ramadan. Bekal sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bahwa memasuki bulan Ramadan diperlukan bekal, dan bekal yang sangat diperlukan adalah bekal ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan bekal ilmu inilah maka akhirnya kita bisa benar-benar mengambil keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang sangat perlu kita untuk berbekal diri untuk memasukinya kecuali Ramadan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan,
bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyambut bulan Ramadan agar para sahabatnya radhiyallahu anhum benar-benar memasuki bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan keberkahan dari Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal yang pertama adalah ilmu, meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Ilmu meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Ini adalah keyakinan yang sangat penting, sehingga kita mengagungkan bulan Ramadan di dalam qalbu kita, memuliakan bulan Ramadan di dalam qalbu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan keberkahan artinya adalah kasratul khair wa ziyadatuhu, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di kota Bakkah, yaitu Baitullah, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang penuh dengan berkah. Maka kata Imam Al-Qurtubi menafsiri ayat ini, litadha'ufil 'amali fihi. Mengapa Baitullah penuh dengan berkah? Rumahnya Allah penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Kemudian beliau berkata, "Fal barakatu kathratul khair." Maka keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kalau kita katakan Ramadan syahrun mubarak, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, maka berarti Ramadan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Itu arti berkah. Maka Ramadan pahala-pahala yang di dalamnya banyak dan terus bertambah. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 malam terakhirnya. Apa saja keberkahan-keberkahan Ramadan? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Ini adalah merupakan keberkahan Ramadan. Dari 12 bulan Allah pilih Ramadan sebagai bulan untuk menurunkan Al-Quran yang mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diberikan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Yang dibawa adalah kalamullah yang paling mulia di bulan yang paling mulia. Nah, ini menunjukkan berkahnya bulan ini. Kemudian yang kedua, yang pertama dalilnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Wallahi, kalau seandainya bukan karena Al-Quran sebagai petunjuk kita, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, maka niscaya kita akan seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada kelakuan binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwasanya mereka memiliki pahala yang besar. Surat Al-Isra ayat 9. Taib. Keberkahan Ramadan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, mulai malam pertama sampai malam terakhir, membuka pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup satu pintu pun, dan menutup pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama bulan Ramadan dibelenggu dengan rantai para syaitan dan pemimpin jin, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada yang terbuka satu pintu. Kalau ada yang bertanya, dari sisi mana berkahnya? Maka dari sisi bahwa yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga, maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, yakunu dzalika alamatan ala barakati syahr wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup, itu menunjukkan kepada berkahnya bulan. Karena orang-orang yang beramal ibadah di dalamnya berharap kebaikan yang banyak. Ya. Bima'na kathratis thawab ala siyami syahr wa qiyami. Kebaikan yang banyak. Orang yang beramal ibadah di dalamnya banyak pahalanya, baik dari puasa atau dari tarawih atau dari ibadah-ibadah lainnya. Wa annal 'amala fihi yuaddi ilal jannah, dan beramal ibadah di dalam bulan Ramadan menghantarkan ke dalam surga. Itu yang dimaksud dengan keberkahan Ramadan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Nah, itu
pahala yang besar bagi orang yang beramal ibadah di dalamnya, dan amal ibadah di dalamnya, di dalam bulan Ramadan maksud saya, menghantarkan ke dalam surga. Lalu yang dimaksud dengan ditutup pintu neraka, tidak ada yang terbuka walau satu pintu pun, maknanya adalah kathratul ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Ini juga menunjukkan berkahnya bulan Ramadan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ditutup pintu neraka, yaitu banyaknya ampunan, banyaknya maghfirah dari Allah dalam bulan Ramadan, dan pemaafan atas dosa-dosa dan kesalahan. Ini menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. Lalu termasuk berkahnya Ramadan dari hadis yang saya sebutkan juga tadi adalah, yaitu suffidati syayatin wa maradatul jin. Para syaitan dan para pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Ini juga menunjukkan berkahnya bulan Ramadan. Maknanya apa? Qillatul 'asin fi syahri Ramadan. Sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Baik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, keberkahan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, sebuah malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini dahsyat luar biasa. Umur kita saja tidak sampai kepada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kebanyakan umat Islam tidak sampai. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Tidak sampai umur kita. Ini satu malam beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, hati-hati yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diberi petunjuk untuk mendapatkan kesempatan beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Ini orang benar-benar merugi. Seakan-akan, kalau boleh kita ilustrasikan, dia dikasih harta yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu banyak, tapi dia tidak menolehnya, dia mengacuhkannya, mengabaikannya. Nah, saya sering mengatakan, yang tidak beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, seakan dia tidak masuk dalam bulan Ramadan. Karena puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam An-Nasa'i, ketika beliau menyebutkan telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian beliau bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Di dalam bulannya terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan kebaikan dari Lailatul Qadar, maka sungguh ia benar-benar merugi. Apa yang dimaksud diharamkan kebaikan Lailatul Qadar? Saat Lailatul Qadar dia tidak beribadah, entah tidur, entah bermaksiat, entah lalai, tidak beribadah.
Ini benar-benar orang merugi, kata Rasulullah SAW. Faqad hurim. Sungguh ia benar-benar merugi. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha asy-syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Lihat, seakan-akan Nabi Muhammad SAW bergembira. Maka boleh sebarkan di tengah kaum muslimin, di tengah dunia bahkan, bahwa kita kaum muslimin tahun ini sedang masuk ke dalam bulan Ramadan. Apalagi kita di media sosial bisa menyebarkan informasi yang cepat dan sangat masif. Sebarkan. Tapi jangan sampai menyebarkan dengan maksiat. Contoh, misalkan selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah 1445 Hijriah. Kami sekeluarga mengucapkan mubarak alaikumus syahr. Semoga kalian seluruhnya, kita seluruhnya diberkahi di dalam bulan ini. Kemudian videonya diselingi dengan musik. Atau videonya, fotonya ada istrinya yang berdandan. Nah, ini tidak benar. Ditampilkan keluarga-keluarga perempuannya saat memberikan selamat atas datangnya bulan Ramadan. Memberikan selamat atas datangnya bulan Ramadan tidak mengapa. Kami sekeluarga mengucapkan kepada kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah 1445 Hijriah. Mubarak alaikumus syahr. Semoga Allah memberkahi atas kalian di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Cukup tulisan, atau cukup video dia, atau cukup suara dia. Tidak perlu ada istrinya nempel di situ. Ya, ini sudah mulai disebarkan seperti itu. Dan sangat ironi, sebagian ikhwah-ikhwah yang sudah ngaji ikut-ikutan. Latah. Lihat lanjutan hadisnya. Inna hadza syahr qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Wala yuhram khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Maka saya berpesan, jika sudah tahu keberkahan Ramadan adalah Lailatul Qadar dan dia puncak keberkahan Ramadan, ayo rubah kebiasaan kaum muslimin terutama di negara kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fokuslah beribadah, datangi masjid-masjid, rumah-rumah Allah, penuhi rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Itu lebih utama untuk kita penuhi malam-malam tersebut dibandingkan memenuhi pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar, mal-mal. Rubah sistem kehidupan kita. Itu adat, kebiasaan yang tidak tepat, yang tidak nyunnah. Seakan-akan di 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak ada lagi bau Ramadan, rasa Ramadan tidak ada lagi, sudah hilang. Dan ini adalah kepongahan, kesombongan terhadap Lailatul Qadar. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, kekasih Allah yang paling terdekat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah yang akan datang.
sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, awwalu mustafhi babil jannah, syafi'in musyaffa', orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Pintu-pintu surga tidak akan pernah dibuka tanpa permintaan beliau. Orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pangkat-pangkat beliau yang sedemikian rupa, beliau setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan beriktikaf. Tidak malukah kita terhadap Rasulullah SAW? Kalau Anda tidak bisa iktikaf seperti iktikafnya Rasulullah SAW, dari tanggal 20 sore sampai keluar, terakhir keluar malam hari raya atau ba'da subuh di hari raya. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal setelah terbenam matahari sampai terbit fajar di masjid beribadah. Isi masjid-masjid wahai kaum muslimin di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dia puncak keberkahan Ramadan. Jangan sampai masuk ke dalam ini. Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Kata beliau, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Lailatul Qadar mahal harganya. Ingin tahu mahal harganya? Perhatikan perkataan Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Saya bacakan dari tafsiran Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana fi Bani Israel, ada seorang di tengah Bani Israel, rajulun yaqumul laila hatta yusbih. Laki-laki yang bangun malam, beribadah di malam hari sampai pagi. Thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsi. Kemudian berjihad melawan musuh sampai malam. Fa fa'ala dzalika alf syahr. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Malam tahajud, siang berjihad selama 1000 bulan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maknanya adalah, kata Imam Mujahid rahimahullah, qiyamu tilkal lailah khairun min amali dzalika rajul. Beramal ibadah pada malam tersebut, dan dia hanya 1 malam, lebih baik daripada amalan seorang laki-laki dari Bani Israel yang kita sebutkan tadi. Mahal harganya Lailatul Qadar. Itulah keberkahan Ramadan. Lihat lagi riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Urwah bin Zubair, dari Ali bin Urwah. Beliau bercerita, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israel. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang dari Bani Israel. Abadullah 80 sa'aman. Mereka 4 orang ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfat 'ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun selama 80 tahun. Siapa mereka? Fadzakara Ayyuba wa Zakaria wa Hizqal ibn al-Ajuz wa Yusha ibn Nun. Maka mereka 4 orang tersebut para nabi ternyata. Ayyub, Zakaria, Hizqil dan Yusha bin Nun. Ahli ibadah, beribadah kepada Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan hal tersebut. Lalu datanglah Jibril dan berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sana lam ya'suhu tarfat 'ain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dari ibadah 4 orang tersebut yang beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun.
Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada amalan mereka. Kemudian Jibril membacakan ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, kata Jibril, hadza afdalu mimma ajibat anta wa ummatu. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 4 orang nabi dari Bani Israel, ahli ibadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekalipun. Kita cuma 1 malam. Rugi. Yang tidur rugi. Masjid Al-Ikhlas tidak boleh tutup, tidak boleh lampunya mati. Sebarkan kepada kaum muslimin. Saya heran kadang-kadang malam-malam yang kaum muslimin berkumpul di masjid, padahal berdasarkan hadis-hadis palsu ramai. Sedangkan berdasarkan hadis-hadis sahih tidak ramai, sepi. Bahkan tidak masyhur. Itu kan benar-benar bisikan syaitan mengganggu manusia. Sebarkan kepada anak, cucu, bawa istri, bawa anak, bawa keluarga untuk beribadah di malam hari. Ramaikan masjid-masjid kaum muslimin. Rubah sistem kehidupan kita. 10 malam terakhir sibuk dengan pasar. Kalau sudah beli baju ternyata sampai rumah kekecilan, balik lagi. Sudah balik tokonya tutup, sudah balik warnanya tidak ada. Habis waktu. Kepongahan tentang Lailatul Qadar. Ya, sangat disayangkan. Di sistem kebiasaan kita ada budaya yang melalaikan untuk mencari Lailatul Qadar. Di saat orang-orang benar-benar beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi alhamdulillah di beberapa masjid berkat tersebarnya dakwah sunnah mulai ramai masjid. Tapi kita ingin lebih ramai lagi. Masjid-masjid, bawa anak, istri, hatta yang jualan-jualan siapkan jualannya. Kenapa? Tidak salah. Orang setelah beribadah nanti mau sahur dia makan di situ. Sedangkan malam-malam yang berdasarkan hadis palsu ramai. Ini benar-benar bisikan syaitan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, berkahnya bulan Ramadan yang keempat, bulan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan permintaan-permintaan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam. Setiap hamba tersebut memiliki doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tambahan riwayatnya yakni fi Ramadan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Apalagi kita dalam bulan Ramadan berpuasa, dan doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya yang pertama adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang kedua da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang ketiga da'watul musafir, doa seorang yang bersafar. Keberkahan yang kelima, Allah di dalam bulan Ramadan memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Apa maksudnya? Kalau ada orang tersebut meninggal
dan dia termasuk yang dibebaskan dari api neraka, maka tidaklah kecuali dia meninggal kemudian dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Ibnu Majah, inna lillahi 'inda kulli fitr utaqa'a wa dzalika fi kulli lailah. Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu berbuka memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap waktu berbuka selama 30 hari. Itu keberkahan yang kelima dari bulan Ramadan. Keberkahan yang keenam dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dan ini keberkahan yang saya lihat, keberkahan yang paling teragung dari bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu pengampunan dosa. Bahkan ini diulang beberapa kali dalam hadis dari Rasul. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahun idza ijtunibatil kaba'ir, atau idza ijtanabal kaba'ir. Yang artinya salat 5 waktu antara Jumat kepada Jumat yang lain, antara Ramadan kepada Ramadan yang lain, menghapuskan dosa di antaranya jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Dan berapa banyak dosa kita? Sekarang waktunya untuk menghapuskan dosa dengan memasuki bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Dan hati-hati, saya pesan, hati-hati, jangan sampai tidak diampuni di dalam bulan Ramadan. Ini sudah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang masuk ke dalam bulan Ramadan, diberikan anugerah bulan Ramadan, tapi dia menyia-nyiakan Ramadan, dia tidak beribadah, bahkan maksiat dalam bulan Ramadan, maka tidak diampuni dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, radima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salafa falam yughfar lahu. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Maksudnya sangat merugi seseorang yang diberikan umur untuk mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Dalam tambahan riwayat yang lain, fa'ab'adahu Allah fadakhala an-nar. Allah jauhkan dari rahmatnya, akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Yang ke-7, yaitu keberkahan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan yang berpahala besar dan tidak kita bisa kerjakan kecuali di dalam bulan Ramadan. Ada amalan-amalan yang berpahala besar dan tidak bisa kita kerjakan kecuali dalam bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Pahalanya diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, maka dan ihtisab, saya tidak terjemahkan karena iman dan karena ihtisab, nanti saya akan jelaskan. Karena iman dan karena ihtisab, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Apa makna iman? Berpuasa karena iman. Dan saya berpesan, kita yang sering duduk di majelis ilmu harus kualitas puasanya lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Jangan hanya kualitas puasanya cuma menahan lapar dan haus. Bahkan nanti mungkin dalam perjalanan saya pulang ke Banjarmasin ini, saya pulang ke Banjarmasin, saya akan tulis prestasi-prestasi yang semestinya seorang hamba bertekad untuk mendapatkannya dalam bulan Ramadan. Perihal sholat
5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam selama Ramadan. Itu jos Ramadan. Itu baru Ramadan. Salat rawatib qabliyah ba'diyah selama Ramadan tidak pernah ditinggalkan. Itu baru Ramadan. Itu baru prestasi Ramadan. Karena para ikhwah, puasa kita ini dari ujung barat dunia sampai ujung timur sama, tidak ada bedanya. Yaitu proses beribadah kepada Allah disertai dengan niat, dengan cara menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbenam mata, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itulah puasa, nggak ada bedanya. Mau di negara manapun nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah kualitas puasanya. Nah, lihat sekarang apa yang dimaksud dengan barang siapa yang berpuasa karena iman. Saya tidak akan ambil dari penjelasan saya. Saya sering mengatakan penjelasan yang ilmiah berdasarkan Al-Quran, hadis, pemahaman para salaf dan juga para ulama. Kita ambil pemahaman dari Imam An-Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan berpuasa karena iman, tasdiqan bi annahu haq muqtasidun fadilatah. Ketika kita puasa, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, kita mengerjakannya karena mempercayainya itu adalah benar dari Allah. Ini yang sering kita lupakan. Sahur ikut sahur, puasa ikut puasa, tapi tidak menancapkan di dalam kalbu bahwa ini adalah syariat benar dari Allah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ihtisaban. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, berharap pahala. Berpuasa yang ihtisaban bagaimana? Berpuasa yang ihtisaban, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, annahu yuridu Allah ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas wala ghaira dzalika mimma yukhalifu al-ikhlas. Berpuasa yang ihtisaban adalah dia berpuasa karena ingin pahala dari Allah, tidak menginginkan penglihatan manusia dan apa saja selain itu yang menyelisih keikhlasan. Itu makna dari ihtisaban. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, diampun dosanya telah lalu yang akan datang. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud dengan berpuasa karena imanan adalah al-i'tiqad bi fardhiyyati shaumi, meyakini kewajiban puasa tersebut. Dan yang dimaksud dengan bil ihtisab adalah talabut thawabi minallahi ta'ala, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan menarik dari Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Yang dimaksud dengan ihtisaban adalah azimah. Berpuasa karena ihtisab, berpuasa karena penuh dengan tekad kuat saat berpuasa. Apa maksudnya? Berpuasa penuh dengan tekad kuat. An yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabi tibata nafsi bidzalik ghayra mustathqilin li siyami wala mustatilin li ayyami. Seseorang saat berpuasa dia penuh dengan semangat saat puasa, tidak merasa berat saat berpuasa, tidak merasa panjang hari-hari puasa. Maka orang saat berpuasa yang sudah tahu ilmunya saat berpuasa, dia tidak akan mengatakan, aduh haus banget, wah harinya panas lagi, haus banget nih. Nggak boleh. Harus senang saat puasa. Semakin lapar semakin senang.
Waduh, baru jam 3 lagi. Kapan bukanya? Lama banget. Nah, ini puasa orang awam. Puasa orang yang sudah ngaji, dia harus naik kualitas puasanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang amalan kedua, salat tarawih karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa siapa yang salat tarawih beribadah di malam hari karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini amalan kedua yang menunjukkan keberkahan Ramadan. Karena di dalam Ramadan terdapat amalan-amalan yang pahalanya besar, tidak ada di selain Ramadan. Amalan ketiga, salat tarawihnya bersama imam sampai selesai. Meskipun nanti mungkin di tengah malam imam ingin salat lagi, selesaikan sampai selesai bersama imam setelah salat Isya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang salat malam di dalam bulan Ramadan. Innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya seperti dia salat semalaman suntuk. Amalan ketiga. Amalan yang keempat, berumrah di dalam bulan Ramadan. Saya jadi kepikiran dari tadi sebelum subuh, pikiran gimana caranya ngatur waktu biar bisa umrah dalam bulan Ramadan. Karena kita punya pesantren, sedangkan saya buat peraturan tidak boleh umrah kecuali libur. Libur saya di pesantren dan santri-santri saya adalah tanggal 16 Ramadan sampai 15 Syawal, 1 bulan jadinya. Sedangkan saat libur, anak-anak saya pulang juga dari pesantren. Ya, tidak mungkin mereka pulang, kita tinggal umroh. Paham maksud saya? Nah, ini harus dicari strategi bagaimana bisa umroh bulan Ramadan. Karena semenjak mempunyai pesantren tidak bisa umrah bulan Ramadan. Makanya digasnya saat 10 hari terakhir harus benar-benar menyelesaikan hataman Al-Quran. Di pesantren kita per 3 hari hatam di 10 hari terakhir. Setiap malamnya 10 juz. Itu yang salat di samping-sampingnya dah. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya perdagangan dengan Allah mahal harganya. Capek, harus capek. La rahata lil jism qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk badan ini sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Mata raha?" Ketika ditanya, "Kapan istirahatmu wahai Imam?" "Inda awwali qadamin tad'u fil jannah." Sebenar-benar istirahat yang paling berbahagia, paling merehatkan adalah ketika satu telapak kakimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan kita iri kadang-kadang. Tidak bisa dilakukan karena satu dan lain keadaan. Adapun untuk berangkat alhamdulillah banyak saja yang ngajak. Tapi karena keadaan enggak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah pada bulan Ramadan senilai dengan berhaji bersama. Bisa sebenarnya solusinya adalah membawa seluruh keluarga. Jadi sekalian libur dia. Tapi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang jelas yang saya cerita seperti ini agar sebenarnya nyindir
Orang-orang yang sanggup tapi bakhil terhadap dirinya sendiri. Sanggup, apalagi di sana banyak travel yang sangat murah-murah untuk pergi berumrah dalam bulan Ramadan. Wallahi, uangmu ditumpuk-tumpuk tidak akan kamu bawa mati. Tetapi umrahmu, amal ibadah umrahmu yang senilai dengan haji saat berumrah di bulan Ramadan, itu yang akan menemanimu kelak saat di alam barzakh. Jangan bakhil terhadap diri sendiri. Nah, itu keberkahan yang pertama. Itu poin pertama. Bekal menghadapi bulan Ramadan, meyakini seyakin-yakinnya ini bulan yang nanti malam atau besok malam kita masuk bukan sembarang bulan. Dia bulan penuh berkah. Tidak pernah Allah menyebutkan nama bulan dengan tegas di dalam Al-Quranul Karim kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ini wariskan kepada istri, kepada anak-anak, cucu. Nah, masuk ke dalam bulan Ramadan ini bukan bulan sembarangan. Nah. Siapkan diri, siapkan kesehatan, karena ini adalah bulan perjuangan, bukan bulan malas-malasan. Bekal yang kedua, meyakini di dalam kalbu bahwa bulan Ramadan hanya 29 hari atau 30 hari, tidak lebih. Oleh karena itu gunakan waktunya sebaik-baiknya. Itu adalah bekal yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. 30 hari berarti. Yakni 30, yaitu 30 hari. Kemudian beliau berkata lagi, wa hakadha wa hakadha wa hakadha. Yakni 29, yaitu 29 hari. Maka pesan yang kedua ini, bekal yang kedua ini mengajak agar kalau nanti sudah masuk bulan Ramadan, jangan sia-siakan setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya. Contohlah Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam dalam menghargai bulan Ramadan. Waktu-waktu Ramadan mahal. Apalagi kita di zaman yang banyak sekali sarana-sarana yang melalaikan kita. Media sosial terutama. Pernah saya dapati seorang teman, "Akhi, antum kok tambah saleh? Ada apa?" "Enggak, Ustaz, biasa aja." Maka saya katakan, "Enggak, cerita aja. Ini mungkin menjadi pelajaran buat anda." "Afwan Ustaz, Anda sudah tidak main media sosial." "Lumayan, spare waktu saya menyimpan 5 jam. Saya lihat di HP saya main Facebook, main Instagram, main ini dan itu, nonton YouTube hampir 5 jam. Kalau sudah tidak ada itu, lumayan 5 jam saya bisa menyimpannya." Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan waktu. Para ulama rahimahumullah taala menyikapi bahwa waktu adalah ra'su malil insan, modal hidup seorang muslim untuk mendapatkan pahala besar dari Allah. Itu waktu. Sebagaimana seorang pedagang memerlukan modal agar bisa berdagang, berusaha sehingga menghasilkan dari dagangannya. Maka begitu juga waktu adalah modal bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan ganjaran pahala. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terutama kita di zaman yang banyak sekali sarana-sarana yang melalaikan. Ya, pembuatan konten. Saya kalau melihat media sosial sekarang ini kayaknya jadi pemain sinetron semua.
bikin konten semua. Kayaknya jadi pemain sinetron semua. Maka hati-hati. Terutama yang tidak menghasilkan apa-apa. Ini sangat dibenci oleh para salafus saleh. Coba perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dilihat perkataan beliau disebutkan dalam kitab Al-Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, inni la akrahu an yakuna li ahadikum an yakuna khaliyan sabahlan la fi amali dunya wala akhirah wala din. Aku sangat membenci salah seorang di antara kalian khali, kosong, tidak ada apa-apa, sabahlan, tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan dunia apalagi akhirat. Rebahan, scroll, nggak ada habis. Nanti dia nangis sendiri, tertawa sendiri. Ya, subhanallah. Coba lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, disebutkan perkataannya di dalam Qimatuz Zaman 'indal ulama. Harga waktu menurut para ulama. Ma nadimtu ala syai' nadami ala yawmin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, kalau tadi sahabat Nabi, seorang tabi'i berkata, "Adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatin min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum." Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i bertemu dengan sahabat. Beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan suatu kaum, yaitu para sahabat. Mereka lebih gigih untuk menjaga waktu-waktu mereka dibandingkan gigihnya kalian mencari emas dan perak. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, hati-hati. Dan hati-hati kalau seandainya mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam bulan Ramadan, itu berarti tanda Allah sudah berpaling darimu. Mengerjakan tidak bermanfaat. Sebagaimana perkataan Saif Al-Yamani, beliau mengatakan, "Inna min alamati i'radillah 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'." Sesungguhnya termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah sudah tidak peduli dengan hamba tersebut. Allah membiarkan dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menyibukkannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nonton, scroll, macam-macam. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Makanya para ikhwan, ini sedikit. Kadang-kadang sebagian grup-grup para ustaz, kadang mereka kalau sudah masuk Ramadan mereka minta izin kepada admin. Afwan admin, saya mohon izin untuk keluar. Nanti insyaallah Syawal ketemu lagi. Coba antum bayangkan, lihat antum HP antum masing-masing. Berapa grup yang kita miliki? Ada grup reuni TK, reuni SD, reuni macam-macam. Reuni umroh 2001, umroh 1945, macam-macam. Ya. Itu semua melalaikan. Kita tidak heran Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi thalath. Beliau Imam Qatadah seorang tabi'i menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan setiap 3 hari. Berarti satu harinya 10 juz. Dan itu ana bisa kerjakan itu dan masih bisa ngantor. Terutama bagi para santri-santri, lancari antum baca Al-Quran. Yang mana kalau baca Al-Quran 1 juz, berarti dia hanya memerlukan setengah jam. Itu baru lancar baca Quran.
Kalau ingin tahu lancar baca Quran, bagaimana standarisasinya? Ya, lihat Imam Sudais di Mekah, nah, itu lancar. Itu standar lancar. 1 juz setengah jam. Kalau belum seperti itu belum lancar. Dan nanti sulit untuk menghatamkannya. Coba 1 hari 10 juz. Ba'da subuh 2 juz. Ba'da zuhur 2 juz. 1 jam saja. Ba'da asar 2 juz, 1 jam. Karena 1 juz setengah jam. Ba'da maghrib enggak perlu, ba'da isya ada salat isya, salat tarawih. Ba'da maghrib banyak juz-juz lain. Juz mangga, juz al-fuqah. Ba'da salat tarawih 4 juz. Yang tadi siang 6 juz, malam 4 juz. Habis itu istirahat. Merdeka sentosa. Berarti 1 bulan bisa 10 kali hatam. Itu tidak heran. Ini para ikhwan, kalau ingin rendah lagi mungkin setiap 6 hari. Setiap harinya 5 juz. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis tarawih 2 juz. Setiap 6 hari hatam. 1 bulan berarti 5 kali hatam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tahun yang lalu saya ini tahaddusan bi ni'mah. Santri saya 15 hari di dalam bulan Ramadan, dia hatamnya sekitar per 2 hari. Nanti berapa tuh? Kalau 15 hari 6 apa 7 ya? 7. Kalau tidak salah ada yang sampai 9 kali. Nggak ada kerjaan lain. Di pesantren nggak ada HP. Itu yang waktu benar-benar menghargai waktu untuk Ramadan. Tidak heran kita mendapati Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekatnya Imam Syafi'i, mengatakan, "Kana Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah." Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Dan setelah penjelasan ini, jangan sampai ada yang ngeles gitu ya. Yaitu Ustadz mana yang lebih afdal? Baca Quran, hatam sebanyak-banyaknya tapi tidak paham, atau tidak hatam bahkan cuma surat Al-Fatihah tetapi tahu tafsirnya. Ini adalah trik iblis mengganggu manusia. Ujung-ujungnya hatamnya enggak, tahu tafsirnya enggak. Dan ini adalah trik agar orang malas baca Quran. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau seandainya malam pertama Ramadan, maka malam itu tidak akan pernah bisa kembali. Walau kita bayar dengan emas sebesar gunung Uhud, yang saya sudah pernah ceritakan, beratnya sekitar 18,85 miliar ton. Tidak pernah bisa kembali. Al-waktu idza jaa la ya'ud. Waktu kalau sudah datang dia tidak akan pernah bisa kembali. Saya sangat mengingatkan ini untuk diri pribadi terutama, dan juga kepada para ikhwah akhwat sekalian, terutama kita di zaman yang banyak sarana melalaikan kita. Nah, kemudian bekal yang ketiga, meyakini baik-baik bahwasanya Ramadan adalah syahrut taqwa, bulan untuk bertakwa. Bahkan ayat-ayat puasa dan ayat-ayat bulan Ramadan di dalam Al-Quran diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan terakhir ayat puasa Al-Baqarah 187, kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas la'allahum yattaqun.
Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia agar mereka bertakwa. Bulan Ramadan, bulan bertakwa. Yakini itu baik-baik. Apa maksudnya takwa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita di dalam bulan Ramadan tidak bertakwa. Kalau Ramadannya tidak bertakwa, maka yang didapat hanya lapar dan haus, dan itu pasti tidak ada pahala puasanya. Kalau Ramadannya melalaikan perintah, melanggar maksiat, maka yang ada adalah cuma dapat lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Enggak ada pahala, lapar haus saja. Di dalam hadis yang lain, yang riwayat Imam Ibn Khuzaimah dari Abu Hurairah, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyurb, kam min sha'imin, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak? Maksudnya sangat banyak dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Ada larangan-larangan yang sangat terlarang saat berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwa puasanya, jika dia melanggar larangan tersebut, berarti puasanya tidak bertakwa. Apa larangan-larangan tersebut? Yang pertama adalah melakukan perbuatan laghu. Laghu yaitu yang melalaikan. Seperti apa? Ghibah, namimah, dan seluruh yang melalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan jima, hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang, berkaitan dengan tubuh perempuan, berkaitan dengan syahwat terhadap lawan jenis. Maka puasa lisan yang harus dijaga, harus bertakwa, tidak membicarakan itu. Nah, saya pesan nih di grup-grup WhatsApp, laki-laki kadang-kadang membicarakan tentang poligami terlalu berlebihan. Janda fulan. Ya. Jauhi saat puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal laghwi war-rafa, minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal laghwi war-rafath." Bukanlah berpuasa itu cuma menahan makan dan minum. Sesungguhnya puasa adalah menahan dari perbuatan laghu. Laghu perbuatan sia-sia, seperti namimah, ghibah, war-rafath, dan perbuatan rafath, yaitu perkataan keji, kotor, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan kemaluan, berkaitan dengan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Jauhi perbuatan tersebut. Itu dua ya. Yang ketiga dan keempat yang menunjukkan puasa seseorang tidak bertakwa ketika dia berdusta saat berpuasa. Ketika dia berdusta saat berpuasa dan mengerjakan hal-hal yang menunjukkan kepada kedustaan, seperti menipu, memalsukan, mengoplos, memarkup saat puasa. Maka ini tidak manfaat puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena masih dusta.
masih bohong, masih saksi palsu, masih menipu. Ya. Ini puasa yang tidak bertakwa. Kemudian yang kelima dan keenam, berkata kasar, berkelahi, menghina, mencaci, memaki. Ini tidak ada manfaat puasanya, tidak ada pahala puasanya, cuma dapat lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath. Rafath tadi sudah saya jelaskan. Wa la yaskhab. Sakhab kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, as-siyahu ma'al khisam. Teriak sambil bertengkar. Dan itu memang tabiat orang yang sedang lapar, orang yang sedang haus. Saya pernah kejadian. Saya di depan Ka'bah sekitar tiang-tiang ini Ka'bah. Kemudian ada di depan kita ada seorang anak tidur. Datang bapaknya, bapak kandungnya. Kemudian membangunkan dengan kaki. Hei, bangun, orang Arab. Bangun. Kemudian yang di samping saya marah. Ya akhi, itu manusia, kenapa engkau begitu? Itu bukan hewan. Kata sang bapak, ini anak saya, terserah saya. Tapi bagaimanapun itu manusia, ini anak saya, bagaimana? Nggak ada permasalahan yang sangat signifikan itu, marah, tonjok-tonjokan depan Ka'bah. Dan itu sekitar 10 menit sebelum azan maghrib. Dan begitulah orang yang sedang lapar, orang yang sedang puasa, ujiannya marah. Ini kadang kan kita di Jabodetabek ini, kalau sudah pagi masuk, wah itu semuanya tuh wajahnya semuanya pakai motor. Nyenggol dikit, gue tonjok lu. Kenapa? Karena yang dalam pikiran jangan terlambat ke tempat kerjaan, terlambat saya bermasalah. Nah, tidak boleh ada yang bermasalah. Maka jaga para ikhwah saat seseorang di dalam puasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, mengapa orang yang berpuasa dia ngerjakan ibadah, tapi karena tidak bertakwa, ya, maka kemudian tidak ada pahala puasanya. Orang puasa tidak bertakwa, contohnya juga disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Rasulullah SAW. "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharib wa da'adzal jar wal yakun 'alayka yawma shaumika wa qarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu. Hati-hati, dengar macam-macam. Ya. Kadang-kadang kita tidak mau mendengar, tapi terdengar. Kita masuk ke pusat perbelanjaan, terdapat nyanyian-nyanyian religi yang saya sering mengistilahkannya nyanyian lagu kebangsaan Ramadan. Ada itu aja. Ada waktu di suatu tahun di Indonesia, saya lihat itu aja, masuk ke Alfa itu, masuk ke Indo itu. Nyanyian si fulana nyanyi. Itu dinyanyikan di mana-mana. Dan bermusik itu mengganggu. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan jangan banyak keluar rumah. Apalagi kita di negara yang majemuk ini, yang keluar rumah dikit paha nongol. Keluar rumah dikit buah dada nongol. Keluar rumah dikit rambut dilihat, itu mengurangi pahala puasa. Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, pendengaranmu, lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Dan hendaklah saat engkau berpuasa penuh dengan kewibawaan, kesantunan, tidak cengengesan, tidak tertawa berbahak-bahak. Makanya kalau puasa jangan suka nonton yang komedi-komedi. Puasa, ini sedang puasa. Bukan. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, janganlah engkau menjadikan hari-hari puasamu sama dengan hari berbukamu, harus berbeda. Maka pada ikhwah, HP tidak ada solusi lain kecuali matikan media sosialnya. Ya, tidak ada solusi lain, nggak bisa, pasti terbuka dan itu mengurangi pahala puasa. Ada
rahasia yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Mengapa kita puasa, tetap puasa, tapi pahalanya tidak ada? Padahal kita sudah puasa, sudah ibadah, tapi karena tidak bertakwa, akhirnya tidak ada pahalanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wasirru hadza, rahasianya adalah anna taqarruba ila Allah bi tarkil mubahat la yakmul illa ba'da taqarrub ilaihi bi tarkil muharramat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang halal. Kita ini kan mendekatkan diri dengan puasa. Puasa itu kan meninggalkan yang halal. Minum kita tinggalkan demi puasa karena Allah. Makan kita tinggalkan yang halal, kita tinggalkan demi puasa karena Allah. Berjimak kita tinggalkan di siang hari bulan Ramadan demi puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah tidak akan sempurna sampai kita meninggalkan yang haram. Ini yang halal kan kita tinggalkan demi Allah, demi puasa. Ini enggak sempurna sampai kita meninggalkan yang haram. Masa yang halal aja kita tinggalkan, yang haram masih kita kerjakan. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah Ta'ala bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Siapa yang mengerjakan yang haram saat berpuasa, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal, yaitu dengan puasa, ini persis seperti orang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan amalan wajib. Contohnya seperti apa? Mengerjakan sholat tarawih semangat, tapi nggak subuh. Ini nggak manfaat. Puasa Daud, sehari puasa, sehari nggak. Sekali datang Ramadan nggak puasa. Itu persis puasa yang bermaksiat seperti itu. Yang halal kita tinggalkan, masa yang haram dikerjakan. Nah, ini adalah bekal yang ketiga. Bekal yang keempat, ini penting sekali, yaitu fikih beribadah di dalam bulan Ramadan. Harus mengetahui fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Yang pertama, fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Beribadah bulan Ramadan harus sesuai dengan sunnah. Jangan beribadah dalam bulan Ramadan dengan bid'ah. Karena amalan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih yang kedua, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian, fikih beribadah dalam bulan Ramadan juga adalah perhatikan kualitas amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar banyak kuantitas amal ibadah, bukan. Tapi kualitasnya bagaimana? Puasa tadi, puasa yang menghasilkan prestasi. Puasa yang bertakwa, sebagaimana saya contohkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Allah menginginkan, menyukai jika seorang hamba beramal, hendaknya dia sempurnakan amal ibadahnya. Puasa, benar-benar berpuasa. Ya, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga kemaluan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa fikihnya? Yang keempat adalah melaksanakan amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan? Yang pertama, mendirikan sholat. Yang nonton saya di Facebook, kalau sebentar lagi mati berarti pulsanya mati, habis. Nanti bisa ditambah insyaallah. Baik. Karena ini pas lagi penting-pentingnya amalan inti dalam bulan Ramadan. Satu, mendirikan sholat.
tidak manfaat puasamu, bahkan segala amal ibadahmu, jika melalaikan sholat. Dan pelalaian sholat ada 6 minimal disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tidak sholat sama sekali, 1. Yang kedua, terkadang sholat terkadang tidak, 2. Yang ketiga, mengerjakan sholat di luar waktu, 3. Yang keempat, mengerjakan sholat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kelima, mengerjakan sholat tidak tumakninah. Yang keenam, mengerjakan sholat tanpa kekhusyuan. Ini keenam. Ketujuh, bagi laki-laki tambahannya, mengerjakan sholat tidak berjamaah. Itu lalai sholat, tidak manfaat puasanya. Ya. Yang kedua, amalan inti yang kedua adalah makan sahur dan diakhirkan makan sahurnya. Makan sahur dan diakhirkan makan sahurnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur ada berkahnya. Diakhirkan seapa Ustaz? Minimal 15 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang sahabat Nabi Zaid bin Thabit pernah bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sahur mereka langsung sholat, langsung azan subuh kemudian sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, berapa jarak antara sahur kalian dengan azan subuh? Kata Zaid bin Thabit, yang bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 atau 60 ayat orang membaca Al-Qur'an. Kalau Anda lihat surah Al-Baqarah, 50 sampai 60 ayat itu setengah juz. Tadi saya katakan setengah juz, 1 juz setengah jam. Setengah juz berarti 15-an menit sampai 20 menit. Itu waktu paling afdal untuk bersahur. Dan jangan malas untuk bersahur. Kemudian amalan yang ketiga, berpuasa karena iman dan berharap pahala, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian amalan yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Amalan yang kelima, memperbanyak sedekah. Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri mengatakan, "Ja'a Ramadan, syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Telah datang bulan Ramadan, amal khususnya cuma 2. Sedekah, memberi makan kepada orang lain, dan membaca Al-Quran. Itu yang kelima sudah. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuka dan menyegerakan berbuka. Amalan yang sangat dianjurkan. Inti dalam bulan Ramadan berbuka dan menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak doa saat berpuasa dan di malam-malam hari Ramadan. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bulan Ramadan keberkahannya adalah dikabulkannya doa. Orang berpuasa, amalannya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Ini sudah kita sebutkan tadi. Yang ke-9, mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Yang ke-10, beriktikaf. Ini sekali lagi saya tekankan ini, rubah para ikhwan. Termasuk di dalamnya budaya-budaya mudik, mengganggu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mau boleh dia, tidak haram orang mudik. Jangan sampai ada yang mengatakan nanti haram, Ustaz Ahmad mengharamkan mudik. Enggak ada. Cuma cari waktu, jangan sampai mengganggu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalaupun harus mudik juga, usahakan jangan malamnya pas malam ganjil.
Usahakan pas malamnya bukan malam 27, malam 29, malam yang sangat ditekankan itu terjadi Lailatul Qadar. Sayang para ikhwah. Dan mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, fikih yang selanjutnya itu tadi amalan-amalan intinya. Fikih yang selanjutnya adalah berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk sehat dan mudah beribadah di dalam bulan Ramadan. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan tentang bekal menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama tadi harus apa? Meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Yang kedua apa? Meyakini bahwa Ramadan hanya sebulan, 29 atau 30 hari. Yang ketiga, meyakini bahwa Ramadan adalah bulan takwa. Ya, bulan bertakwa. Yang keempat apa? Mengetahui fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan itu bisa diamalkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Di tempat saya kerja, nanti dia mati sendiri.